أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النجوى من الشيطان. إنما النجوى, hanya saja omongan-omongan yang samar. Hanya saja omongan-omongan yang samar. Hanya saja omongan-omongan yang samar bil ithmi, yaitu dengan omongan yang penuh dosa. Wa nahwihi, atau semisalnya. Aifal ghibatu wa takallumu fi a'radil mu'minina sababuha asyaitanu. Maka menggunjing atau berbicara di dalam kehormatan orang-orang mukmin. Sababuhu, sebabnya adalah asyai. Kemudian apa tujuannya? Liyudkhila biha al-huznu alal mu'mini al-mutakallami fi irdihi. Tujuannya agar setan itu memasukkan. Tujuannya agar setan itu memasukkan ke dalam hati orang mukmin. Memasukkan ke dalam hati orang mukmin yang diperbincangkan. Di dalam masalah kehormatannya, memasukkan perasaan sedih. Walaisa bidorrin lahu fil waqi'. Bawahnya, sedangkan kenyataannya, seorang mukmin yang diperbincangkan itu, tidak akan memberikan efek apapun. Wa innama alwabalu alal mutanajina bidzalik. Ya. Bawahnya, tapi justru akan menjadi bala, akan menjadi musibah bagi dia yang memperbincangkan. Jadi kalau mukmin itu dirasani, digunjingi. Memang bantuannya setan. Buktinya apa? Buktinya kita lihat, kalau ada orang itu ngantuk, ngomongi orang, hilang ngantuk. Ya kan? Coba suruh baca wirid. Coba suruh mempelajari ilmunya Rasulullah, ngantuk. Tapi kalau ngomongi ngomongi orang, itu tidak ada perasaan ngantuk. Kenapa? Inilah makna dari innaman najwa minasyaiton. Mempergunjingkan, ngomong samar-samar, bisik-bisik depannya orang. Itu tidak boleh. Bisik-bisik depannya orang, tidak boleh. Itu semuanya dari setan. Apa tujuannya? Supaya orang yang dirasani itu, yang dipergunjingkan itu jadi sumpek. Padahal mereka tidak sumpek, nyantai aja. Malah mereka ya senang sih. Artinya dia mikir kan, perbuatan kebaikannya orang yang mempergunjingkan diberikan sama dia. Kan gitu. Kalau dia mikir, ya tidak apa-apa. Ya tapi bukan berarti, ayo rasa nono aku, rasa nono. Enggak, bukan begitu.
Tidak pernah sumpah biasa. Oh, ya. Qala al-arifuna. Berkata orang-orang pilihannya Allah. Min asbabi su'il khatimati indal mauti. Dari sebab-sebab seseorang itu, na'udzubillah ya, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dari sebab-sebab seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Al-khawdu fi a'radil mu'minin. Yaitu dia mempergunjingkan kehormatan seorang mukmin. Dia mempergunjingkan kehormatan seorang mukmin. Ya. Wa tashmulu al-ayatu bi'umumiha maruwiya an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kuntum thalathatun fala yatanaja ithnani duna thalithi illa bi'idnihi fa inna dzalika yuhzinuhu. Ya. Bawahnya, dalam rangka ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya. Bahwasannya satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Titik 2. Idza kuntum thalathatun, jika kamu tengah bersama 3 orang, fala yatanaja ithnani duna thalithi. Maka jangan berbicara 2 orang kecuali jangan berbicara 2 orang illa bi'izni, kecuali dengan izin. Jika kamu 3 orang ya, jika kamu 3 orang, maka jangan berbicara 2 orang kecuali dengan izinnya. Gitu. Karena apa? Fa inna dzalika yuhzinuhu ahzana yuhzinu. Maka sesungguhnya hal tersebut akan membuat sedih. Maka sesungguhnya hal tersebut akan membuat sedih bagi orang yang tidak diajak bicara. Makanya kalau 3 orang itu, nanti dibahas di sini juga disebutkan di keterangan selanjutnya, sebetulnya 3 orang itu bukan pedoman. Pokoknya misalnya 10 orang yang diajak bicara pelan-pelan itu 3 orang.
Pokoknya ada orang yang tidak diajak bicara, gitu lah. Itu tidak boleh. Ya. Ada orang yang tidak diajak bicara, tidak boleh. Ngerti ya? Ada riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bilang, "Qal idza kana thalathatan fala yutanaja ithnani dunal akhari hatta yakhtaitu bin nasi min ajri ayyuhzinahu." Jangan. Kalau ada 3, maka jangan 2 yang berbicara, tidak yang lain. Sampai mereka kumpul semuanya. Karena kalau enggak, buat sedih. Gitu, enggak boleh. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ya, merupakan salah satu gurunya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas itu ngambil ilmu juga dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Paham? Kalau beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas itu akan ke rumahnya gurunya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya, itu tidak berani ngetok pintu. Berada depan rumahnya. Sampai dibukakan. Tidak dibukakan baru. Tidak. Pernah suatu saat sampai lama dibukakan. Sampai seluruh debunya menutupi badannya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Setelah dibuka kaget Sayyidina Mas'ud. Nah, itu kan misalnya Rasulullah. Sayyidina bin Abbas. Sayyidina bin Mas'ud itu dulu apa? Beliau ini kerjanya apa? Gembalakan domba, kambing. Makanya orang kafir itu kalau marah sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu pasti ngantem profilnya orang, itu tidak boleh. Mengatakan apa? Itu. Kau cuma penggembala kambing kok. Makanya orang itu kalau ngomong-ngomongan sama orang, jangan debat. Kalau mau membetulkan, betulkan apa yang salah. Tapi memukul profilnya tidak boleh. Itu kebiasaan orang kafir ngono. Jadi mukul profil. Itu biar ngono. Apa itu? Wong dulunya dia sih. Tidak ada hubungannya sama yang disampaikan. Jadi maksud tadi yang disebutkan. Fabayyana fil hadis apa? Ghayatul man'i. Ya, qala al ulama wal maf'ul tunaji ithnani duna tsalits bal muradu ala tarki wahidin. Pokoknya ada salah satu yang ditinggalkan. Bukan berarti 2, 3 orang 2. Lainnya enggak. Salah satu ditinggalkan. Enggak boleh. Dinisbahkan kepada setan, liyahzunal ladzina amanu. Kalau tafsirnya minasyaitani dari setan bihururi dengan tipuannya setan. Liyahzunal ladzina amanu walaisa huwa bidharihim syai'an illa bi'nillah ay iradatihi wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun, dan kepada Allah hendaknya orang mukmin berpasrah. Illa bi'idznillah ya. Sedangkan mereka orang mukmin itu tidak akan pernah sedih, dalam kurung, tidak pula akan merasa bahagia. Sedangkan orang mukmin itu tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa bahagia, kecuali dengan izin Allah. Makanya kebahagiaan itu ada pada Allah. Ketidakbahagiaan ya juga sama, cuma kita menisbahkan itu kepada Allah tidak pantas. Ya, tidak pantas. Sehingga pernah Nabi itu menyatakan kepada salah satu sahabat,
hatta syaukun yushaku ilaih. Sampai-sampai satu duri yang menancap kepadamu itu merupakan kesalahan yang dia buat. Agar dia ketemu sama Allah tidak ada kesalahan. Nah makanya itu bentuk penisbahan sesuatu yang negatif kepada orang, jangan kepada Allah. Meskipun hakikatnya dari Allah. Ngerti gak? Orang sehat dari Allah, orang sakit dari Allah. Cuma adabnya kita orang jangan nyebutkan sakit kepada Allah. Nisbahkan kepada diri sendiri. Gitulah. Sama seperti ini. Liyahzunal ladzina amanu wa laisa bidharihim syai'a. Tidak akan membuat efek apapun, kesusahan apapun, sedikit pun. Illa bi'idznillah. Nah, kalimat illa bi'idznillah kecuali dengan izin Allah. Artinya apa? Kesusahan, wadidduh. Fafil haqiqati al khairu wadidduhu minallah. Kebaikan atau yang tidak mencocoki hawa nafsu itu dari Allah. Cuma kita menisbahkan itu tidak pantas kepada Allah. Sehingga apa? Wadil ayatu mukhawifatun li ahli ghibati wan namimati minal mu'minina fi kulli zaman. Maka ayat ini akan memberikan perasaan takut yang betul-betul, akan memberikan perasaan takut yang sesungguhnya. Akan memberikan perasaan takut yang sesungguhnya. Bagi mereka yang suka menggunjing. Bagi mereka yang suka menggunjing. Menggunjing kok ngerasani. Bagi mereka yang suka menggunjing, atau apa tadi? Mengadu domba. Padahal dia kelompok orang mukmin. Padahal mereka adalah kelompok orang mukmin. Koma fi kulli zaman, di setiap waktunya. Tak boleh. Mikir orang itu, gitu loh. Intinya itu dengan alasan apapun orang itu ngomongi orang, tidak ada tujuan lain kecuali untuk membuat orang yang diomongi sumpek. Kenapa kok perasaan takut? Berarti inti itu tentang Allah. Kok bisa engkau akan ingin membuat orang itu sumpek, sedih dengan ente gunjing, dengan dirasani. Padahal yang namanya sumpek, kesusahan, atau yang mencocoki hawa nafsu, kesenangan, kebahagiaan, itu dari Allah. Kok mau ente paksakan? Ente mau tarik itu untuk memberikan perasaan sedih kepada orang mukmin, padahal kesedihannya itu bukan dari gara-gara omongan kita, dari Allah. Nanti ya? Itu tahu enggak? Di antara efeknya orang itu berbuat dosa, Allah memberikan perasaan cemas. Cemas, takut. Itu efek orang karena berbuat kesalahan. Paham? Sebelum dia mendapatkan auzubillah siksa ini dan sebagainya itu. Sebelum itu semuanya, itu efeknya pertama kali. Allah ngasih itu. Perasaan cemas. Nggak enak. Wedi ndri opo itu. Ini kan? Orang itu berbuat zina ya. Orang itu berbuat zina. Zina itu yurisul fakro. Akan menyebabkan kefakiran. Ya pada. Nah, sebelum itu terjadi, na'udzubillah ya, sebelum kefakiran terjadi, Allah akan memberikan perasaan takut. Sehingga mereka takut. Apa? Terbukti kan? Di antara mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW, kalau akan bertempur, orang kafir tahu. Yang mau diperangi Nabi Muhammad, orang yang tidak pernah bohong. Berarti dia sebenarnya sadar kalau dia salah. Makanya Allah memberikan perasaan takut beberapa bulan sebelum terjadinya pertempuran. Kenapa? Karena mereka tahu anaknya salah.
Contoh yang paling gampang, kalau ada kucing, ini panggil kucing, Ta'al, Pus, ya, Ta'al, nggak ngerti Ta'al ya, Pus, ya, itu kesepakatan, keputusan hasil para kucing. Inti kucing dimanapun panggil Pus pasti meneong. Hatta, dan ana pernah bukti di Hadramut dulu. Anak kucing, Pus, mole, neong. Loh, urut kondi. Gitu ya. Nah, itu makanya kesepakatan persetujuan datuk-datuk mereka itu. Ente lihat, ente kalau kasih ikan, ente kasih, enggak. Hatta ono beldek pinggirnya menang, tetap mangan. Kenapa? Instingnya dia tahu, anak tidak salah. Tapi kapan dia tadi itu ngambil ikan dengan mencuri, delan. Gimana? Tola tole, sampai ketemu dicokot maning melayu merono, ketemu dunyo sampai ukur genteng, biasa mangane. Yang sekiranya aman dari orang. Kenapa? Loh, binatang itu dikasih insting sama Allah, perasaan. Kenapa? Ketika dia ngambil ikan, dia tahu anaknya tidak benar ngambil. Nyolong. Kucing weruh. Omaning menungso. Gimana? Orang kalau misalnya tidak punya salah, tidak punya salah dia, tidak ada salah. Moro-moro oleh surat ke polisi untuk dipanggil ke kepolisian, nyantai aja. Ono apa ya? Tidak apa-apa lah. Paling ya iki. Tapi kalau punya kesalahan dia, padahal polisi itu ngundang, melayu dhisik. Karena dia punya kesalahan. Ada polisi datang ke rumahnya. Enggak, me ate ngundang. Oh, dina Kemis ada pengajian diundang. Ustaz duwe salah mbu sepeda motor bodong ta apa? Melayu dhisik. Itu insting. Jangankan kepada manusia, kucing ono binatang. Iya. Allah wa'ala. Wa jaga Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.